Jakarta, si kota asap, berada dalam bahaya. Zombie ada di mana-mana. Jule sedang bersenang-senang di taman ketika tiba-tiba diserang oleh zombie. Jule menjadi ketakutan dan mulai berlari. Ia melihat sebuah bangunan yang sedang dibangun dan memutuskan untuk bersembunyi di sana secepat mungkin. Di sana, ia menemukan sebuah helikopter di atap bangunan. Oh, itu helikopter. Aku bisa menggunakannya untuk melarikan diri. Aku harus sampai ke sana. Pikir Jule dalam hati. Perhatikan adegannya dengan seksama. Bisakah kamu menebak berapa anak tangga yang harus dinaiki Jule untuk mencapai helikopter? Pikirkan jawabannya dan tuliskan di kolom komentar. Mari kita lihat jawabannya. Di sini, Jule harus menaiki 2 lantai tangga untuk sampai ke helikopter. Kamu menebaknya dengan benar, kan? Sekarang, mari kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Kota sepenuhnya dikuasai oleh zombie. Eric sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari ketika Mal tiba-tiba diserbu zombie. Kejadian itu menimbulkan kepanikan, dan semua orang mulai berlarian tanpa arah. Tiba-tiba listrik padam, tetapi Eric berusaha melarikan diri. Ia menemukan 3 ruangan. Ruangan pertama, ada tongkat kriket kayu. Ruangan kedua, ada mesin penghancur. Ruangan ketiga, ada senjata revolver beserta peluru. Bisakah kamu menebak pintu mana yang paling aman untuk Eric? Dengan waktu hanya 10 detik untuk melarikan diri dari zombie. Jika membutuhkan waktu lebih lama, jeda video dulu dan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Berikut jawabannya. Jika Eric masuk ke ruangan pertama, ia akan menemukan tongkat kriket yang bisa digunakan untuk melawan zombie. Tapi itu bukan ide yang baik. Jika ia masuk ke ruangan ketiga, ia akan menemukan senjata revolver. Tetapi peluru tidak akan membunuh zombie. Eric bisa dengan mudah melarikan diri jika memilih ruangan kedua. Tidak ada listrik saat itu. Ia bisa melewati mesin penghancur dengan aman. Dan ketika zombie mengejarnya, listrik akan kembali menyala dan mereka akan terhancurkan. Ini jelas situasi menang-menang. Jangan lupa like video jika kamu menikmati cerita ini. Joey sedang makan siang di sebuah restoran. Tiba-tiba, ia diserang oleh zombie. Ia berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam perjalanannya, ia menemukan sebuah hotel dan mencoba masuk, tetapi pintunya terkunci. Ia gagal dan terus berlari hingga sampai di sebuah rumah. Pintu rumah tertutup, namun ada sistem keamanan di sana. Joey bisa masuk dan bersembunyi jika ia berhasil memecahkan kode. Perhatikan sistem dengan cermat. Bisakah kamu menebak kata sandi yang benar? Jika membutuhkan lebih banyak waktu, jeda video dulu. Jangan lupa, tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Berikut solusinya. Kamu mungkin memperhatikan ada sesuatu tertulis di dinding. A sama dengan 1. Ini hanya petunjuk bahwa angka sesuai dengan urutan alfabet. Kata exit tertulis di pintu sebagai petunjuk. Ini berarti kata sandinya adalah 5 sama dengan E, 24 sama dengan X, 9 sama dengan I, 20 sama dengan T. Joey mencoba beberapa menit untuk memecahkan kode, dan akhirnya ia berhasil menyelamatkan diri. Sekarang, mari kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Seorang vampir terjebak di dalam sebuah gua. Ada 3 pintu untuk keluar dari sana. Di balik pintu pertama, terdapat sensor gerak yang akan membakar vampir jika ada gerakan di sana. Di balik pintu kedua, terdapat sensor suara yang akan membakar tempat itu meski hanya ada sedikit kebisingan. Di balik pintu ketiga, terdapat sensor suhu yang akan membakar tempat itu jika ada sedikit saja peningkatan suhu. Jadi, pintu mana yang harus dipilih vampir untuk keluar dengan aman? Pikirkan baik-baik dan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Mari kita lihat jawabannya. Vampir adalah hewan berdarah dingin, jadi tidak akan ada peningkatan suhu saat ia melewati pintu ketiga. Dengan begitu, ia bisa keluar dengan aman. Sekarang mari kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Sekelompok pencuri mencuri televisi dari sebuah pabrik lokal dan memuatnya ke dalam mobil mereka. Mereka hendak pergi ketika mendengar suara siren. Polisi datang. Sepertinya mereka tak punya kesempatan untuk kabur. Namun anehnya,
para pencuri itu tak ditangkap. Mengapa bisa begitu? Bisakah kamu menebaknya? Pikirkan jawabanmu dan tuliskan di kolom komentar. Berikut jawabannya. Ketika polisi tiba, para pencuri mulai memasang kembali semua televisi ke dalam pabrik. Saat ditanya, mereka menjelaskan bahwa mereka memang datang untuk mengirim televisi. Hanya saja mereka terlambat dengan pengirimannya. Karena itu polisi mengira mereka adalah kurir pengantar dan membiarkan mereka pergi. Cerdik, bukan? Sekarang ayo lanjut ke teka-teki berikutnya. Detektif Mehul sedang mengejar seorang pencuri licik. Selama pengejaran itu, pencuri itu masuk ke sebuah mal dan Mehul mengikutinya. Manajer mal memberitahu Mehul bahwa 3 pekerja baru bergabung hari itu. Namun, Mehul melihat 4 pekerja baru. Ini berarti salah satunya pasti pencuri yang menyamar. Mehul memutuskan untuk memeriksa kartu identitas mereka untuk mengungkap sang kriminal. Ini kartu identitas pertama. Ini kartu identitas kedua. Ini kartu identitas ketiga. Dan ini kartu identitas keempat. Setelah melihat semua kartu identitas, Mehul langsung tahu kartu mana yang dimiliki pencuri. Bisakah kamu menebaknya? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Mari kita lihat jawabannya. Golongan darah pada ID nomor 3 adalah BE+. Namun, golongan darah tersebut tidak ada. Ini berarti ID itu palsu. Mehul menyadari hal ini dan langsung menangkap pencuri tersebut. Sekarang, mari kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Saat sedang bepergian di sepanjang jalan raya, Detektif Mehul melihat seorang pria tergeletak di jalan. Ketika ia mendekat untuk memeriksa, ia menyadari bahwa pria itu sudah meninggal. Bagaimana seseorang bisa terbunuh di jalan raya, apalagi jauh dari kota? Mehul menuju gerbang tol terdekat dan menanyakan tentang semua kendaraan yang melewati tol itu hari ini. Terdapat 3 kendaraan yang melewati tol hari ini. Mehul menghubungi ketiga pemilik kendaraan tersebut dan memeriksa mobil mereka secara menyeluruh dari dalam hingga luar. Ini mobil 1, ini mobil 2, ini mobil 3. Setelah memeriksa semua mobil, Mehul langsung tahu siapa pelaku pembunuhan. Bisakah kamu menebaknya? Luangkan waktu dan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Mari kita lihat jawabannya. Perhatikan kendaraan kedua. Terdapat sarung tangan merah yang tergeletak di pojok, sedangkan sarung tangan pasangannya ada di tangan korban. Dari situ, Mehul menyadari bahwa pemilik mobil kedualah yang melakukan pembunuhan. Ron sedang dalam perjalanan pulang dari kampus ketika seseorang mendorongnya dari belakang. Ia terjatuh ke tanah dan tidak sempat melihat siapa yang telah mendorongnya. Beruntung, Detektif Mehul kebetulan sedang berada di dekat situ. Ia segera datang untuk membantu. Tolong saya, Detektif Mehul, seseorang baru saja mendorong saya dari belakang. Saya tidak sempat melihat wajahnya, tapi dia memakai kacamata. Dia juga mengenakan jaket, sepatu, dan topi. Jelas, Ron. Mehul langsung berlari ke arah yang sama dengan pria itu melarikan diri. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah jaket, topi, dan kacamata hitam tergeletak di depan sebuah kafe. Di dalam kafe, Mehul melihat 5 orang. Bisakah kamu menebak dari 5 orang itu siapa pelakunya? Pikirkan dan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Sekarang mari kita lihat jawabannya. Perhatikan baik-baik. Orang pertama sedang mengenakan jaket, jadi jelas itu bukan jaket milik pelaku. Orang kedua memakai kacamata hitam, artinya kacamata yang ditemukan bukan miliknya. Perempuan ketiga sudah memakai topi, jadi barang-barang itu juga bukan miliknya. Orang kelima memakai sandal, padahal pelaku memakai sepatu saat mendorong Ron. Jadi, sudah jelas bahwa orang keempatlah yang mendorong Ron. Detektif Mehul segera menangkapnya. Menarik bukan? Sekarang mari kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Josh telah menjadi sopir taksi selama 10 tahun. Ia sering berdebat dengan penumpangnya. Suatu hari, ia ditemukan tewas di dalam taksinya. Detektif Mehul dipanggil untuk menyelidiki. Sepertinya ini pembunuhan. Pikir Mehul.
Pada hari itu, Josh terlibat pertengkaran dengan 3 orang. Detektif Mehul segera menginterogasi ketiganya. Aaron berkata, "Aku naik taksi untuk pergi ke kampus. Saat tiba, dia meminta aku membayar lebih. Aku menolak dan kami pun berdebat. Kenapa aku harus membunuhnya hanya demi beberapa dolar?" Nina berkata, Aku sedang di tempat kerja ketika mendapat telepon dari rumah sakit kota. Itu darurat medis. Ibuku dirawat di rumah sakit. Aku harus segera sampai ke rumah sakit. Josh mengemudi sangat pelan. Karena itu kami bertengkar. Dia menurunkanku di rumah sakit sekitar jam 2 siang dan aku langsung pergi. Aku tidak tahu apa-apa. Brandon berkata, Sekitar jam 1 siang, aku dalam perjalanan pulang dari supermarket setelah berbelanja. Aku membawa banyak tas. Dia meminta aku membayar lebih untuk semua barangku. Karena itu kami berdebat. Mehul mencatat pernyataan mereka dengan cermat dan langsung menangkap si pembunuh. Bagaimana? Menurutmu siapa yang melakukan pembunuhan? Pikirkan dan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Mari kita lihat jawabannya. Dari ketiganya, Nina adalah orang terakhir yang naik taksi Josh. Ia memesan taksi untuk pergi ke rumah sakit kota. Jika kamu memperhatikan, Josh ditemukan tewas di mobilnya tepat di depan rumah sakit. Itu berarti dialah yang membunuh Josh. Menarik, ingin. Suatu hari, Ben sedang membaca koran pada pagi hari Minggu. Ia membaca bahwa undian terbesar tahun ini dari Premium Lottery akan segera berlangsung. Menurut pengumuman tersebut, pemenang hadiah pertama akan menerima $100, pemenang hadiah kedua akan menerima $50, sedangkan pemenang ketiga akan mendapatkan hadiah sebesar $20. Akhirnya, hari pengumuman pemenang undian pun tiba. Banyak orang berkumpul di lokasi tersebut untuk menyaksikan keberuntungan mereka. Pemenang juara ketiga diumumkan. Ben naik ke panggung, menunjukkan tiketnya, dan menerima hadiah uang sebesar $20. Pemenang juara kedua diumumkan. Mehul naik ke panggung, memperlihatkan tiketnya, dan mengambil hadiah uang sebesar $50. Akhirnya, pemenang juara pertama diumumkan. Namun, 3 orang naik ke panggung untuk mengambil hadiah uangnya. Dari 3 tiket yang mereka miliki, 2 tiket ternyata palsu dan hanya 1 yang asli. Detektif Mehul segera bergegas ke sana untuk memeriksa tiket-tiket tersebut. Bisakah kamu menebak tiket nomor berapa? 1, 2, atau 3 yang asli dan mana yang palsu hanya dengan melihatnya? Pikirkan dan beritahu jawabanmu di kolom komentar. Mari kita lihat jawabannya. Perhatikan pola tiket pemenang 1 dan 2. Di sisi tiket terdapat 3 garis. Pola ini cocok dengan tiket nomor 1, sedangkan tiket nomor 2 memiliki 4 garis dan tiket nomor 3 memiliki 2 garis. Artinya, tiket-tiket itu palsu. Mehul segera menyadarinya, dan orang yang memegang tiket undian asli memenangkan hadiah pertama. Sekarang, mari kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Duduk di kelas dan mendengarkan ceramah memang cukup membosankan, bukan? Kita semua pasti pernah mengalaminya. Miss Rosie sedang mengajar di tengah pelajaran ketika ia mendengar seseorang mendengkur. Ia berbalik dengan marah dan berkata, "Siapa yang melakukannya? Siapa yang tertidur saat pelajaran berlangsung?" Ketika ia melihat ke arah para siswa, semua tampak membuka mata mereka. Ia pun melanjutkan mengajar, namun lagi-lagi terdengar suara dengkuran untuk kedua kalinya. Kali ini, ia yakin ada seseorang yang mengantuk. Tapi anehnya, mata semua siswa tetap terbuka. Bisakah kamu menebak siapa yang sebenarnya tertidur hanya dengan melihat para siswa? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Inilah anak laki-laki yang tertidur. Perhatikan mata siswa lainnya. Mereka semua berkedip, tapi anak ini tidak, karena ia menempelkan stiker mata di kacamatanya. Guru itu pun melepas kacamatanya dan memergokinya sedang tidur. Sekarang, mari kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Tony biasanya pergi ke kantor dengan mobil, tetapi karena cuaca hari itu sangat cerah, ia memutuskan untuk berangkat dengan sepeda. Namun, ketika ia pulang ke rumah pada sore hari, ia terkejut melihat goresan besar di mobilnya. Ia segera memanggil istri dan anak-anaknya. Istrinya berkata, "Aku pergi ke toko kelontong sejak pagi dan baru saja pulang. Aku tidak tahu apa-apa."
Putranya berkata, Aku bermain dengan temanku di lingkungan sekitar dan baru saja pulang. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Putrinya berkata, Ayah, aku belajar sejak pagi. Aku baru saja keluar dari kamarku. Aku juga tidak tahu apa-apa. namun Tony langsung tahu siapa yang berbohong. Bagaimana caranya ia tahu? Pikirkan dan tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Sekarang mari kita lihat jawabannya. Perhatikan rumah di sebelah. Pintunya terkunci, yang berarti tidak ada orang di rumah. Artinya, putranya berbohong. Ia tidak sedang bermain dengan temannya di lingkungan sekitar. Kemungkinan besar dialah yang tanpa sengaja menggores mobil ayahnya. Sekarang, mari kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Lihat gambar ini dengan cermat dan beritahu saya, siapa saja yang menjadi zombie di gambar ini. Pikirkan baik-baik dan tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan untuk teka-teki seru seperti ini, segera subscribe channelnya.